Oke, selamat siang semuanya ya, apa kabarnya? Semoga kalian semua baik-baik saja. Pada hari ini kita akan memberikan penjelasan tentang open loop dan closed loop. Sebelum kita mulai ke materi, kita kenalan dulu. Nama saya Jeremy Eliezer dari kelas 11 TI. Dan nama saya Brian Seni Prasetya dari kelas 11 TI. Oke, pada waktu hari ini kita kepingin membahas awal-awal dari pengertian dari open loop dan closed loop. Open loop adalah sistem pengendali yang sinyal pengeluarannya tidak berpengaruh pada tiap pengendali. Ya, jadi apa yang dimaksud oleh Kak Brian, sistem open loop itu tidak memberikan dampak luar maupun efek luar pada peralatan yang digunakan itu. Contohnya seperti mesin cuci. Oke. Kalau kalian kepingin tahu soal prinsipnya open loop dan prinsipnya mesin cuci, ayo kita tanyakan ke teman kita, namanya Kristo. Teman, kembali bersama saya Kristo. Nah, di sini sesuai apa yang Jeremy Eliezer dan juga Brian sudah katakan, daripada sistem open loop dan closed loop itu, saya akan menjelaskan bagaimana prinsip kerja daripada open loop. Nah, di sini open loop atau control loop terbuka adalah suatu sistem yang keluarannya tidak mempunyai pengaruh terhadap aksi kontrol, yang dimana umpan baliknya adalah umpan balik masuk dalam suatu sistem kontrol terbuka. Keluaran tidak dapat dibandingkan cuma dengan acuan, jadi setiap masukan berhubungan dengan operasi tertentu sebagai akibat ketetapan dan sebagai fungsi kalibrasi. Contoh di sini pada open loop kita bisa lihat pada pemanggang roti, yang dimana pemanggang roti itu hanya bekerja berdasarkan waktu, tidak ada umpan balik. Itu adalah menggunakan waktu, tidak menggunakan umpan balik. Saya juga akan membahas bagaimana sih cara pemakaiannya open loop, proses kerjanya pada mesin cuci. Nah, mesin cuci bekerja dengan menggunakan tenaga mekanik dari motor untuk menggerakkan skru pulsator pada bak cuci dan memutar bak peras atau pengering. Pada dasarnya ada 3 tahap pengerjaan pada mesin cuci, yaitu pencucian, pembilasan, dan juga pemerasan atau pengeringan. Pada tahap pencucian, kita harus perhatikan bagaimana itu pemisahan materi, pakaian putih, luntur, dan keras, pembersihan, pemberian air sesuai kapasitas, memberikan takaran deterjen yang sesuai, menyetel waktu cuci yang pengoperasiannya sesuai. Nah, kita bisa lihat sendiri pada mesin cuci ini, dia menggunakan proses waktu yang dimana itu adalah open loop, bukan sinyal, atau closed loop. Oke, mungkin sekian dari saya. Kita akan lanjut kepada Jeremy dan juga Brian. Sekian dan terima kasih. Ya, pada hari ini kita akan memulai prinsip kerja mesin cuci. Oke, sebelum kita mulai ke prinsip lagi, cara kerjanya, kita kepingin mereview dulu mesin cuci yang ada di sini. Oke, pertama-tama kita mempunyai mesin cuci yang bertipe 2 tabung. Jadi di sini adalah tempat untuk membersihkan kotoran-kotorannya, dan di tabung kedua untuk mengeringkan bajunya. Seperti ini ya teman-teman. Ya, seperti ini. Di dalamnya itu ada penutupnya dengan khusus untuk tidak membuat baju-baju terombang-ambing pada saat proses pengeringan. Nah, di sini kita terdapat timernya. Yang pertama adalah wash timer, yang kedua adalah spin timer. Jadi keduanya ini mempunyai keunikan sendiri-sendiri. Jadi ini untuk intinya aja ini untuk ini untuk ini. Dan ini adalah modenya. Jadi modenya ini bisa soft, bisa heavy, bisa drain ini khususnya untuk mengeringkan, untuk membuang air bekas cucian kotor yang dari tabung yang sebelah sini. Oke, sekarang kita kembali ke cara kerjanya. Yang pertama, colokan steker pada stop kontak, ya seperti ini. Lalu colokin seperti ini. Nah, kemudian masukkan baju-baju kotor ke dalam tabung sebelah sini, lalu masukkan air dan sabun. Setelah itu
terserah orangnya sih ya, mau giling berapa menit di sebelah sini, dan lakukan minimal 3 kali. Nah, nanti kalau sudah selesai, air yang kotor bisa dibuang dengan yang ini, lalu bajunya dimasukkan ke dalam pengering. Ya, aku lupa ngasih tahu ya, kalau misalnya dalam proses pengeringan dan ini tidak boleh dibuka seperti ini, karena apabila dibuka seperti ini proses pengeringannya akan berhenti. Jadi kalau misalnya kita menggunakannya itu harus tunggu aja ya sampai kering ya. Ya. Nah, kan tadi kita sudah membahas tentang open loop, sekarang kita membahas tentang closed loop. Sistem kontrol closed loop adalah sistem kendali yang dimana sinyal pengeluarannya memberikan pengaruh tiap pengendaliannya. Jadi kayak setelah kita pakai peralatan yang tipe closed loop, itu akan memberikan efek luar. Oh iya, aku lupa memberitahu. Contohnya itu soal closed loop itu bisa bermacam-macam, bisa AC, bisa setrika dan lain-lain. Kita ambil satu contoh aja, yaitu setrika. Nah, kalau kalian ingin tahu strukturnya seperti apa maupun prinsipnya, tanya lagi ke Kak Kristo yuk. Nah, saya akan menjelaskan lagi bagaimana prinsip kerja daripada closed loop. Di sini closed loop sendiri atau kontrol loop tertutup adalah sistem kontrol yang sinyalnya keluaran mempunyai pengaruh langsung pada aksi pengontrolan. Sistem kontrol loop tertutup juga merupakan sistem kontrol berumpan balik. Tetapi di sini bedanya daripada kontrol loop open loop dan juga closed loop, di situ hanya berupa sinyal keluaran atau suatu fungsi sinyal keluaran yang turunannya diumpan ke controller. Sedangkan open loop dia tidak menggunakan fungsi sinyal atau open loop hanya menggunakan waktu. Nah, pada closed loop sendiri cara kerjanya terdapat pada setrika listrik. Cara kerja pada setrika listrik itu otomatis. Ini adalah dengan memanfaatkan termostat saat suhu acuan diatur, tidak menggunakan waktu. Dia menggunakan inputan, yang dimana inputan itu adalah sinyal arus itu sendiri. Ya, pada waktu hari ini kita akan mereview setrika yang bertipe closed loop. Ya, setrika cara kerjanya pertama adalah di bagian saklar ini ya, untuk mengatur suhu panas. Nah, menurut suhu panasnya, dan ini adalah kalau ininya ini seperti kayak pemancar panas gitu, jadi digunakan untuk kayak menghaluskan dan mengeluarkan baju-baju dan celana dan merapikannya. Jadi cara penggunaannya itu simpel guys. Pertama kita colokin. Iya, pertama kita colokin sini dulu. Nah, Ya, udah nyala ya. ini kalau kalian sudah lihat ini sudah nyala ya. Nah, ini sudah ada warna merah-merahnya ini. Nah, kalau kalian mau menggunakannya tinggal putar ini, habis itu di setrika. Sayangnya kita nggak bisa menunjukkannya dikarenakan baju-bajunya sudah saya setrika semua. Jadi mohon maaf. Jadi intinya gini guys, setrika ini disebut closed loop dikarenakan closed loop ini memberikan feedback kepada kita. Jadi feedbacknya itu ini loh. Ini kalau misalnya kita sama panas gitu loh guys. Nah, simpelnya gitu. Feedbacknya itu berada di bawah sini. Oke, itu aja. Oke, sekian dari video hari ini. Sampai apa? Oke, sekian video dari hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Dadah.